Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ikra Petualang. Hari ini kita berpetualang itu bukan di hutan, tetapi kita akan berpetualang di pantai ya guys. Sebenarnya di sini kita itu pergi itu sudah agak telat ya guys, karena di sini ini sudah mulai malam. Dan di sini ini kita berangkat ini kurang lebih sudah setengah 6. Hanya kita di sini bergegas cepat-cepat biar kita tidak kemalaman. Namun ternyata kita kemalaman juga karena jarak yang kita tempuh itu cukup jauh. Oke guys, bersama saya lagi Ikra Petualang. Malam ini kita akan berpetualang di laut. Mudah-mudahan ada hasil. Saya akan membuat shelter sementara di sini. Oke, ikuti saya terus. Oh iya, lebih tepatnya itu sebenarnya bukan shelter di sini. Sebenarnya tempat lebih tepatnya itu bivak ya teman-teman. Oh iya, jangan salfok dengan parang yang saya gunakan ya teman-teman. Karena itu bukan parang, sebenarnya itu adalah pisau pemotong daging ya teman-teman. Tempat berpetualang saya kali ini itu di Jalan Pasir Panjang ya guys. Untuk sobat petualang yang ada di Morowali pasti tahu tempatnya itu di mana, di desa apa dan bagaimana tempatnya. Pasir Panjang itu salah satu tempat permandian yang cukup indah ya guys, karena pasirnya itu sangat putih, airnya juga begitu jernih, menyimpan keindahan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Untuk kalian yang belum pernah kemari, rekomendasi sekali untuk tempat ini. Apalagi teman-teman yang juga suka spearfishing, mancing, atau aktivitas lainnya. Di Pasir Panjang ini ya cukup menjanjikan ya guys, karena semua itu sudah terbukti seperti apa yang saya rasakan malam hari ini. Singkat cerita, di sini saya mulai merancang tempat perkemahan yang saya akan buat dengan skill arsitek yang saya miliki. Di sini saya coba merancang bagaimana caranya untuk bisa menjadi tempat perkemahan yang nyaman ya guys. Sebenarnya di sini saya sedikit kesulitan untuk menanam tiangnya, karena di sini tekstur tanahnya itu berpasir sehingga tidak kokoh untuk mendirikan tiang bivak yang saya buat. Singkat cerita itu di sini sudah selesai, yang mana tempatnya itu sudah bisa ditempati. Oh iya, di sini saya itu tidak sendirian karena saya di sini berempat ya guys, bersama si bocil 2 sama kameramen 1, yaitu istri saya ya guys. Setelah mempersiapkan tempat untuk mereka beristirahat atau berkemah di sini, saya akan siap-siap untuk spearfishing ya teman-teman. Karena sudah jam 7, kita akan siap-siap untuk spearfishing di belakang atau mencari sesuatu yang bisa kita bakar-bakar nanti. Oke. Sebelum melakukan aktivitas melakukan spearfishing di sini, saya seperti biasa kita lakukan persiapan terlebih dahulu seperti memasang karet dan talinya agar nantinya kita melakukan tembakan atau bidikan panahnya itu meluncur dengan lancar dan maksimal. Tidak membutuhkan waktu lama, di sini saya sudah kembali dan di sini saya sudah membawa hasil. Hasil pertama saya yaitu ikan durian. Ikan buntal ya guys, ikan durian ya guys. Poin pertama. Saya akan simpan di sini. Oke, lanjut lagi. Setelah itu saya lanjut lagi. Oh iya teman-teman, jangan salah persepsi ya teman-teman antara ikan durian sama ikan buntal. Karena kalau ikan durian itu memiliki duri yang banyak, sedangkan ikan buntal itu dia tidak memiliki duri. Dan ikan durian itu tidak beracun, kan ikan buntal itu beracun. Lanjut lagi, di sini saya sudah membawa hasil yang kedua kalinya.
Oh iya teman-teman, kalau di tempat kalian ini ikan apa? Coba di komen. Kalau di tempat saya itu ikan yang merah itu namanya ikan sogo, sedangkan yang ikan yang di tengah itu namanya ikan mata bungkul, dan ikan yang paling kecil itu ikan tambak ya teman-teman. Setelah itu saya lanjut lagi melakukan pemburuan atau pencarian ikan yang akan saya bawa pulang nanti. Namun sialnya di sini hal yang tidak terduga itu datang. Langit mulai gelap, bintang-bintang mulai menghilang, dan hujan gerimis mulai turun, yang menandakan hujan deras akan turun. Singkat cerita lagi, di sini saya sudah kembali membawa hasil yang kesekian kalinya. Oke. Di sini saya berhasil mendapatkan ikan trompet. Di tempat kalian apa namanya? Coba di komen. Selain itu ada beberapa ikan yang saya sembunyikan di dalam celana. 1 ekor cumi dan 1 ekor ikan. Seperti yang kalian dengar itu gemuruh guntur itu mulai menggelegar, petir itu mulai menyambar-nyambar, dan hujan mulai turun, yang membuat saya sedikit khawatir, yang mana takut akan terjadinya hujan deras karena di sini saya bersama anak-anak dan istri saya. Singkat cerita, di sini saya kembali lagi membawakan hasil yang saya taruh di dalam baju. Untung saja di sini saya tidak tertusuk duri ikan tersebut, yang mana kalau tertusuk itu sungguh sangat menyakitkan ya teman-teman. Sebenarnya di sini saya belum balik untuk mengantarkan ikan, namun kameramen saya itu sudah memanggil-manggil untuk memperbaiki tempat perkemahan yang tadi saya buat itu, karena tempat yang saya buat tadi itu rubuh ya teman-teman akibat angin deras dan hujan. Karena sudah terburu-buru, di sini saya tidak mengabadikan video pembuatan bivak atau shelter sementara yang saya buat. Dan ini dia shelter yang saya buat setelah itu. Cukup nyaman, berteduh dari hujan dan angin. Setelah memastikan semua beres, saya kembali lagi turun. Yang mana terlihat di sini hujan sudah reda, namun sambaran petir masih terus terlihat. Tapi untung saja hujan tidak lagi turun. Dan di sini saya memutuskan untuk kembali membawakan hasil yang saya dapatkan. Sebenarnya rencana kami itu di sini bermalam di tempat ini. Namun karena kondisi tidak memungkinkan, kami memutuskan untuk kembali. Padahal kita sudah banyak sekali membawa persediaan seperti sagu, yang mana rencana kami itu membuat onyop di tempat kami atau sinonggi. Kalau di tempat kalian coba komen apa namanya. Dan ini hasil terakhir kami. Alhamdulillah untuk malam ini cukup memuaskan. Walau terlihat di sini ikannya tidak terlalu begitu besar-besar, namun kami di sini cukup bersyukur karena hasil yang kita dapatkan malam ini cukup menghemat kami untuk beberapa minggu ke depan. Oke, karena cuaca buruk sama kita ada bawa anak-anak kecil dah, kita akan masak ikan ini sama yang lain-lain ini di shelter nanti, di shelter kemarin. Dan rencana kami itu untuk memasak ikannya nanti di shelter kemarin yang saya buat di hutan. Kalau ada waktu, karena sekarang itu terlihat musim penghujan, yang mana takutnya itu terjadi banjir. Karena di tempat shelter kemarin yang saya buat itu biasanya sering kebanjiran ya teman-teman. Apalagi musim hujan deras seperti ini. Lanjut singkat cerita, di sini saya coba mengeluarkan ikan durian tersebut. Untuk teman-teman petualang yang belum pernah merasakan daging ikan durian tersebut, saya rekomendasikan kepada kalian untuk mencobanya. Karena ikan durian tersebut memiliki daging yang lembut dan rasanya sangat nikmat. Tapi menurut saya yang paling nikmat itu bagian hatinya. Dari semua jenis ikan laut, ikan durian lah yang paling enak hatinya menurut saya. Oh iya, cara mengolahnya itu ada 2 macam. Cara yang pertama itu cukup simpel, yaitu dibakar. Dan cara yang kedua itu masak santan atau diwoku. Tetapi cukup ribet karena harus direbus terlebih dahulu dan dikeluarkan duri-durinya.
Dan ini dia hasil kita malam ini. Cukup memuaskan. Setelah itu kita siap-siap untuk pulang. Namun di tengah perjalanan sini kami mengalami remblong. Yang mana rem belakang saya itu tidak berfungsi. Karena ini penurunan, saya menyuruh anak dan istri saya itu berjalan demi menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton habis video ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.